Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya mari kita belajar kembali bagaimana memberikan pembelajaran di LMS Moodle. Kali ini kita akan belajar secara bersama-sama bagaimana cara memberikan tugas dan cara menilainya di LMS Moodle, sehingga apa yang kita lakukan di e-learning sekaligus nanti dibarengi juga terkait dengan penilaian yang diperoleh atau Bapak Ibu peroleh dari anak. Baik, langsung saja kita masuk ke e-learning kita. Kita tuliskan alamatnya e-learning.sma1dolopo sj.id 5060. Oke, kita enter, kita masuk. Kemudian saya masuk sebagai guru. Saya akan masuk sebagai guru. Oke, kita login. Berikutnya seperti biasanya kita akan masuk ke wilayah pembelajaran dan penilaian harian untuk masing-masing dari kita. Sebagai contoh saya di halaman 3 Kimia Anim HD. Kemudian saya akan mengisi tugas di Kimia Anim HD ini khususnya pada KD Ikatan Kimia. Nah, di sini mau saya tambahin lagi aktivitas untuk siswa dalam bentuk penugasan. Caranya adalah kalau di sini tidak ada tanda tombol yang bisa dipakai untuk diklik, karena prinsipnya seluruh yang ada di sini itu adalah menu-menu aktivitas, maka perlu kita hidupkan dulu turn editing on. Kita bisa mengedit seperti ini. Berikutnya kita tambah aktivitasnya, jadi kita tambah aktivitasnya. Secara umum nanti aktivitas dan resource, di bawah ini resource ya. Resource ini untuk memberi materi, sedangkan apa yang dilakukan siswa terkait dengan aktivitasnya, menu-menunya ada di bawah kelompok aktivitas. Saat ini kita akan memberi tugas, maka menu yang kita pilih adalah menu assessment. Jadi ini yang kita pilih, kemudian kita tarik ke atas ini, oke. Di sini kita tulis tugas 1 misalkan, tugas 1. Nah, tugas 1 maksudnya saya kenapa kok ini tugas 1, tergantung Bapak Ibu merencanakan KD ini berapa minggu. Kalau Bapak Ibu merencanakan di 3 minggu, maka Bapak Ibu bisa merencanakan tugas 1, tugas 2, tugas 3 kalau memang semuanya direncanakan ada penugasan. Atau bisa jadi tugas 1, tugas 2, kemudian yang pertemuan ketiga tidak tugas 3 tapi kita lanjutkan dengan evaluasi, tergantung skenario yang Bapak Ibu akan berikan kepada anak-anak. Kali ini saya akan memberikan tugas, skenario saya adalah dalam KPM nanti ada 3 minggu, kemudian minggu pertama saya beri tugas 1, minggu kedua nanti tugas kedua, minggu ketiga tugas 3, misalkan seperti itu. Baik, sekarang untuk yang tugas 1 ini nanti dijelaskan anak-anak harus melakukan apa. Di sini ini isinya adalah dijelaskan oleh kita, dijelaskan bagaimana, jadi bagaimana aturan mainnya, aturan main terkait dengan tugas yang Bapak Ibu berikan, aturan main terhadap tugas Bapak Ibu. Misalkan contoh Bapak Ibu memberikan aturan main bahwa anak-anak mengerjakan itu nanti dikumpulkannya dalam bentuk tulisan tangan yang ada di buku, kemudian buku tersebut ditulisi nama, setelah ada nama dan tugas di fotonya diunggahkan di tempat tugas, boleh seperti itu. Itu intinya adalah aturan main yang harus kita jelaskan ke anak-anak, biar nanti anak-anak mengerti apa yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian biar ini terbaca oleh anak, yang kita lakukan adalah kita lakukan di sini display deskripsi.
Ada sebagian Bapak Ibu guru tugasnya langsung ditulis di sini. Kalau tugasnya sedikit nggak ada masalah, tapi kalau tugasnya banyak ditulis di deskripsi itu nanti merusak tampilan dari Moodle Bapak Ibu semua. Karena itu nanti akan sulit diklik oleh anak terlalu banyaknya isian. Kalau memang isiannya banyak, lebih bagus Bapak Ibu dimasukkan dalam file saja. Contoh misalkan ini di sini hanya isi aturan saja, aturan main. Kemudian ini nanti Bapak Ibu lakukan file mana yang menjadi tugas Bapak Ibu. Misalkan saya dalam bentuk file Word begitu. File Word-nya ini yang saya masukkan, misalkan seperti itu. Ini adalah tugas yang nanti harus dikerjakan oleh anak. File Word bisa, file PDF bisa, file PowerPoint bisa. Kemudian yang diatur, misalkan ini saya pakai untuk tanggal 15 ini. Tanggal 15 ini untuk anak-anak mengerjakan minggu pertama ini 15. Jam berapa? Misalkan saat ini saya mulai sudah jam 12.30, ini nanti mau dipakai jam 1. Misalkan jam 1, maka ini saya tulis mulai 15 April jam 1. Kemudian nanti ditutup, atau nanti kalau ini saya buat jam 1 tidak bisa saya buka, sudah saya buat saja ini jam 12.45 atau 35 gitu ya. Saya buat 35, ini baru bisa dibuka. 35 ini nanti bisa dibuka. Kemudian sampai tanggal berapa ini dibuat. Misalkan saja anak-anak diperbolehkan ini tanggal 15 April, tapi jamnya kita buat sampai dengan mendekati misalkan jam 23, jam 11 malam, atau kalau ini terlalu malam mungkin jam 10 malam. Yang ini yang Bapak Ibu tulis. Kemudian setelah itu grade-nya ini nanti Bapak Ibu kalau menilai apakah anak-anak diberi reminder atau tidak. Misalkan ini diatur boleh, tidak diatur juga boleh. Kalau yang cut off-nya itu nggak usah karena itu sudah sama dengan ini. Baik, berikutnya Bapak Ibu, setelah ini Bapak Ibu isi, kemudian nanti supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan hasil yang maksimal, maka yang perlu sekali disampaikan adalah di aturan main ini. Ini adalah tugas yang pertama. Nah, selama ini yang terjadi banyak tugas itu untuk pembelajaran 3 minggu, tugasnya cuma 1. Akhirnya anak menjadi kewalahan, dipikirnya itu dalam satu pertemuan 3 tugas itu harus dikerjakan. Sehingga yang terjadi anak-anak komplain karena terlalu banyaknya tugas. Ini tugas 1 begitu. Jadi oke, save. Kemudian kita membuat lagi penugasan berikutnya. Berarti ini nanti kita membuat tugas yang kedua. Nah, tugas kedua. Oke, ini nanti juga sama, jelaskan apa yang harus dilakukan siswa, ini panjenengan jelaskan. Jadi supaya nanti tidak salah tafsir lagi bagi anak-anak. Misalkan ini sama, kemudian Bapak Ibu memasukkan ternyata soalnya atau tugas yang Bapak Ibu berikan itu dalam bentuk PowerPoint. Apa boleh? Ya nggak apa-apa, sama saja. Misalkan dalam bentuk PowerPoint, misalkan begitu. Ini tugasnya dalam bentuk PowerPoint. Anak disuruh ngapain, dijelaskan di perintah tadi. Nah, yang ini kalau sekarang itu minggu sekarang tanggal 15, berarti nanti minggu berikutnya, berarti kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, berarti tanggal 22, betul atau salah itu? Kalau ini sekarang tanggal 15, berarti besok minggu berikutnya kan tanggal 22. Oke, tanggal 22. Jamnya boleh saja dimulai dari pagi sudah dibuka, nggak apa-apa. Misalkan jam 7 sudah dibuka, anak-anak juga bisa ngikuti jam. Atau kalau dipastikan sama ya sama seperti tadi jamnya, berarti hanya itu. Atau di sini juga nggak apa-apa. Kemudian yang ininya dibuat sampai dengan tanggal jam 23 seperti ini.
Kalau sudah, ini kita simpan. Berikutnya untuk yang ketiga juga sama, jadi perlakuannya juga sama. Kita pilih untuk tugas, kemudian kita tulis ini tugas yang ketiga. Tugas ketiga sama persis, di sini adalah penjelasan tentang apa yang harus dilakukan anak. Ini harus jelas apa yang harus dilakukan anak. Kemudian ini kita display, tergantung file Bapak Ibu berupa apa, misalkan dalam Word lagi juga boleh, itu tadi PowerPoint. Misalkan Bapak Ibu mempunyai PDF, ya nggak apa-apa, dalam bentuk PDF, jadi bisa saja dalam bentuk PDF soal perlakuannya. Kemudian kita lihat, kalau tadi tanggal 15/2 berarti minggu berikutnya tanggal 29, ini berarti ini tanggal 29 April. Dimulai bukanya mungkin kalau masuknya jam pertama atau jam berapa terserah Bapak Ibu, tergantung saja. Terus yang malamnya sampai jam 23 misalkan seperti ini. Nah, dengan demikian Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa, ini tadi ada persoalan apa ini tadi, ada yang belum pas, dan tanggalnya ini berarti tetap sama 29. Oke, disimpan, nggak mau merah. Nasi juga sama, ini persoalannya sudah ini karena cepet di belakangnya ini. Oke, saya matikan dulu ya. Sudah seperti ini. Nah, kemudian mungkin Bapak Ibu menjadi bingung lah, nanti penempatannya kok begini gimana. Penempatan ini Bapak Ibu bisa taruh saja, tinggal drag ke atas di mana dia ditempatkan. Inti dari apa yang saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa pemberian tugas saat COVID ini nanti Bapak Ibu berikan berdasarkan waktu yang diberikan oleh sekolah kepada Bapak Ibu. Kalau 2 jam ya soal yang diberikan maksimal itu diselesaikan anak maksimal 2 jam, sehingga nanti anak tidak terlalu terbebani, tetapi kompetensi masih bisa kita harapkan, sehingga kalau memberikan tugas tidak langsung satu gerombolan satu kali tugas, tidak, tapi kita pecah-pecah seperti ini. Pada saat tanggal sekarang ini nanti kalau saya naikkan, misalkan ini tinggal dinaik-naikkan saja Bapak Ibu. Ini misalkan kita mau naikkan tugas-tugas ini, kita naikkan, tinggal naik saja. Jadi misalkan ini tugas 1 ini agak di atas gitu ya. Nah, kita naikkan di sini. Oke, ini tugas 1-nya, tugas 2-nya kita naikkan lagi. Ini di Bapak Ibu guru seperti itu. Bagaimana nanti tampilan di anak? Saya coba masuk sebagai anak. Saya masuk sebagai anak. Oke, saya masuk sebagai anak. Bagaimana tampilannya nanti di anak? Saya masuk sebagai anak. Berikutnya nanti yang tampil di anak untuk pelajaran kimia, saya anak ini berarti ikut kimia. Oke, di ikatan kimia, nanti ini tugas 1, tugas 2, tugas 3. Tugas 1 dibuka. Oke, dia bisa ngirim. Sekarang bagaimana dengan tugas 2? Nah, tugas 2 dia tidak akan bisa ngirim karena memang waktunya belum. Di sini tertulis masih kurang 7 hari lagi, 10 jam. Sehingga aman Bapak Ibu membuat sekarang pun, dalam 1 malam Bapak Ibu rencanakan dalam 1 KD utuh, membuat nggak ada masalah, karena anak juga tidak akan mungkin bisa mengerjakan tugas ketiga sebelum waktunya. Dia nggak akan bisa ngirim, nggak bisa apa-apa dia. Nah, kemudian loh, ini kok masih bisa dibuka? Ya tergantung kita maunya gimana. Ini kita buat tertutup atau tidak. Kalau mau dibuat tertutup, maka kita kembali lagi kepada guru tadi. Kita kembali kepada guru. Kemudian yang di tugas 2 ini karena masih minggu depan, kita edit setting. Kemudian di restrict aksesnya ini, jadi di restrict aksesnya ini kita atur tanggal boleh dia
tanggal boleh dia melihat tugas itu mulai tanggal berapa itu tadi, tanggal 15, berarti tanggal 22. Oke, ini berarti tanggal 22. Tanggal 22 jam 7 baru bisa dilihat. Oke, kalau sudah kita simpan. Sekarang bagaimana kalau kita lihat di siswa? Oke, kita lihat lagi ke siswa. Kita kembali lagi ke 12, ke ikatan kimia. Oke, ikatan kimia, tugas 1, tugas 2. Nah, tugas 2 otomatis nggak bisa anak melihat saja nggak bisa, ngeklik saja nggak bisa. Ini yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Jadi melakukannya bisa saja dengan tanggalnya itu kita matikan. Maka kalau tanggal kita matikan, anak bisa membaca tugasnya tapi tidak bisa mengerjakan atau mengumpulkan tugasnya. Tapi kalau Bapak Ibu memperlakukan dua, tanggalnya juga Bapak Ibu rubah, kemudian restriknya juga Bapak Ibu rubah, maka anak-anak juga tidak akan bisa melihat soal tugasnya, juga tidak tahu, mengirim juga tidak tahu. Demikian barangkali Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan terkait dengan penugasan. Konsep yang perlu kita bangun saat ini adalah dalam memberikan tugas, kuncinya jangan sampai melebihi waktu tatap muka Bapak Ibu, sehingga anak-anak tidak merasa terlalu terbebani dengan pekerjaan yang diterima anak, karena semua guru memberikan tugas dengan porsi yang kadang-kadang mungkin berlebihan sehingga anak-anak menjadi overload. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.